Untuk terbang, jadi perlu jarak berapa meter, Mas Noto? Maksudnya untuk airborne ya? Ya, untuk take off-nya, istilahnya apa? Itu runway betul. Runway ya. Jadi kita para motor ini sebenarnya sangat fleksibel. Ketika dia angin zero mungkin agak panjang ya. Cuman runway yang dibutuhkan yang safety itu sekitar 100 meteran. Cukup. Oke. Untuk arah angin misalnya apa yang harus dipertimbangkan? Kita harus menghadap ke angin atau headwind. Jadi anginnya datang dari arah utara nih, ya kita menghadap ke utara. Terus menuju ke angin atau headwind istilahnya. Menuju ke arah angin datang ya. Berarti berlawanan dengan angin. Betul. Oh begitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Kampung Tepi Sawah, Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam rangka uji coba untuk event skala provinsi, yaitu ngontel bareng para bupati. Insya Allah paling lancar. Kampung Tepi Sawah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa BCN Podcast, kembali bersama kami, saya Hasto Kuncoro. Hari ini akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol sesuatu yang sangat menarik. Kita tahu ada olahraga dirgantara. Dalam persepsi orang biasanya olahraga dirgantara itu olahraga yang ekstrim, bahaya, penuh risiko gitu ya. Tapi perkembangan kemudian ternyata ada mata cabang olahraga dirgantara yang menurut saya belum populer, belum banyak dikenal. Namanya olahraga paramotor. Jadi ada gantole, ada paralayang, sekarang ada paramotor. Nah, hari ini saya kedatangan tamu pengurus provinsi paramotor Indonesia Jawa Tengah. Mas aja masih muda belia, Mas Sunoto Hanan. Boleh. Mas Sunoto Hanan. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak. Iya. Seperti saya sampaikan tadi, Mas Noto ya. Orang tahunya olahraga dirgantara itu ekstrim sekali, bahaya, penuh risiko gitu loh. Nah, tolong dijelaskan kepada para pendengar dan pemirsa BCN sebenarnya seperti apa olahraga paramotor. Mungkin bedanya dengan paralayang atau gantole yang sama-sama mengudara kan itu. Siap. Ya, gimana itu, Mas? Oke, masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Swarga Loka. Podcast hari ini alhamdulillah perkenalkan saya Sunoto Hanan, Pangprof Paramotor Indonesia Jawa Tengah. Terkait dengan olahraga dirgantara paramotor ini, alhamdulillah kita jadi semakin kesini jadi semakin memahami bahwa itu memang olahraga yang bahaya. Namun kalau kita melihat jumlah kecelakaan olahraga ini atau dibandingkan dengan yang di darat sepeda motor atau apa itu jauh. Bahkan tagline kita, tekad kita, moto kita adalah zero accident. Zero accident. Yes. Jadi paramotor ini olahraga yang mengasihkan, luar biasa. Why? Karena dengan paramotor ini kita lebih bisa menikmati alam indah dari atas. Jadi helikopter view-nya kita dapat. Dimana dengan olahraga ini juga tentunya sangat support terhadap sport tourism, olahraga yang berbasis wisata. Nah di Indonesia sendiri, di Bali terutama, itu saat ini memiliki beberapa pilot-pilot paramotor yang nandem wisatawan. Alhamdulillah kesejahteraannya luar biasa. Dan cerita accident tadi nggak pernah terjadi di Bali misalnya? Alhamdulillah zero accident. Zero accident ya? Yes, because why? Karena sebelum pilot-pilot ini diizinkan terbang oleh pelatihnya dan dapat lisensi izin terbang, tentunya dia sudah mempelajari, sudah diajari, sudah di-training bagaimana mengenal alam, mengenal angin, mengenal alatnya, mesinnya, mengenal payungnya. Sehingga ketika teman-teman pilot ini mengenali hal-hal tersebut, maka kemungkinan accident-nya menjadi kecil. Jadi true story, zero accident itu adalah tekad bulat kami. Amin.
mudah-mudahan selanjutnya seperti itu ya. Yes. Tadi Anda singgung bahwa olahraga ini menarik karena ada unsur pariwisata. Betul. Tapi kan sebenarnya paramator ini juga olahraga prestasi kan? Siap. Berarti ini multidimensi dong. Ada prestasi, ada olahraga prestasi, ada olahraga rekreasi, kira-kira begitu. Betul. Dan alhamdulillah di kejuaraan nasional tahun 2002 bulan Maret April kemarin dari Jawa Tengah kami menghantarkan 7 atlet dan kami membawa pulang 9 medali 9 medali. kejuaraan, betul, alhamdulillah. Tingkat nasional itu. Nasional yang diselenggarakan oleh Kapus Poddirga di Banten, di Gurda, Landasan Udara Gurda, Banten. Tapi saya dengar pengurus yang Anda pimpin ini kan relatif masih baru, sudah bisa menghasilkan atlet-atlet yang menang di tingkat nasional. Itu luar biasa menurut saya. Itu Ya. latihannya gimana, Mas? Alhamdulillah untuk Jawa Tengah ini sebenarnya seperti saya sendiri mengenal olahraga ini sejak tahun 2012 di Semarang. Sebelumnya sudah ada sih atlet-atlet, termasuk dulu di Semarang ini ada Pak Alvin Lee yang notabene yang waktu itu anggota DPR RI. Nah, kemudian berjalannya waktu, kepengurusan paramotor Indonesia Pengprov Jawa Tengah sendiri pun baru terbentuk tahun kemarin. Namun embrionya atlet-atlet yang ada di Jawa Tengah ini alhamdulillah walaupun cuma 1-2 segelintir itu alhamdulillah sudah punya skill dan jam terbang tinggi, termasuk yang kami kemarin bawa ke Kejurnas. Demikian, Bapak. Saya dengar pilot paramotor se-Jawa Tengah aja baru 9 ya. Ya, ini kan sedikit sekali. Ke depan rencana Anda gimana agar olahraga ini lebih populer, lebih digemari, dan orang tidak perlu takut mencoba uji nyali melalui olahraga dirgantara ini, Mas? Selama ini yang kami lakukan untuk sosialisasi ke masyarakat, tentu saja kami dari tempat wisata satu ke tempat wisata lain melakukan penerbangan-penerbangan yang kemudian itu menarik wisatawan. Termasuk di Kabupaten Kendal itu ada, kalau boleh saya matur, ada namanya Pantai Indah Kemangi. Alhamdulillah ketika kami rutin terbang di sana satu minggu ya minimal nyantol 1-2 calon atlet. Alhamdulillah juga meramaikan tempat wisata tersebut. Dan kemudian ini kita ada rencana di Kabupaten Kendal juga, di Boja itu ada kampung tepi sawah. Ada, kalau seandainya nanti insya Allah Allah meridhoi mengendaki, kita akan sama-sama berkolaborasi di sana membangun kampung dirgantara. Jadi bagaimana wisata olahraga dan wisata bisa kita padu padankan menjadi sesuatu yang memberdayakan ekonomi di sekitar tempat tersebut. Kampung Dirgantara. Kampung Dirgantara. Kenapa menurut Anda itu penting Kampung Dirgantara itu? Satu poin penting dalam membangun bisnis wisata adalah unik dan satu-satunya. Hari ini di Indonesia belum ada. Belum ada. Dan insya Allah kami sedang merencanakan untuk bisa diaplikasikan di sepanjang Pantura. Ya, kita mulai dari Kota Semarang atau Kendal terdekat. Bentar, dan ini saya bayangkan Kampung Dirgantara. Berarti di situ ada unsur pendidikan, latihan segala dong, Mas? yes, kampung edukasi dirgantara. Jadi tata tertib berdirgantara itu bagaimana? Orang terbang menerbangkan yang pakai remote itu semua itu berizin, Bapak. Jadi hari ini pendidikan tentang itu masih saya sebut minim ya, karena kadang-kadang Pak Camat aja nggak ngerti kalau ternyata menerbangkan balon itu harus izin, itu nggak ngerti. Oke, bagaimana meyakinkan publik bahwa memang betul-betul olahraga ini safety sebenarnya, aman gitu ya. Apalagi informasi dari Anda tadi kan zero accident. Zero accident. Nah, barangkali selain outputnya zero accident itu mungkin standar-standar apa harus dipenuhi agar menjadi pilot paramotor yang handal, yang aman gitu. Pelatihannya seperti apa, Mas, kira-kira? Ada pelatihannya, tentu saja terstruktur ya, dari mengenal angin, mengenal alat, kemudian tentu saja mengenali diri sendiri dan melatih fisik diri sendiri. Karena apa? Bagaimanapun olahraga ini olahraga fisik, bukan olahraga jempol ya. Artinya tangannya harus kuat menarik harus payung ya. di lapangan, bukan di meja duduk sambil main remote, bukan. Ya. Jadi ini olahraga terbang beneran, bukan terbang-terbangan. Sehingga fisik itu benar-benar bersentuhan dengan alam, dengan angin, dengan alam. Sehingga menikmatinya dengan seluruh unsur yang kita punya. Anatomi yang kita punya, merasakan semua. Ya, pemirsa dan pendengar BCN bisa melihat tayangan kami di insert tayangan podcast ini, bagaimana Mas Noto
take off dan landing ya. Nanti Siap. akan tergambar oleh di dalam podcast ini. Mas, mungkin juga kenapa olahraga dirgantara ini kesannya belum banyak peminatnya. Mungkin bayangan mereka olahraga ini mahal gitu kan. Mungkin alatnya atau biaya operasionalnya. Bisa digambarkan nggak kalau saya pengen menjadi atlet paramotor itu beli mesinnya itu berapa harganya, Mas? Ada 2 poin yang saya perhatikan di lapangan ketika kita turun ke masyarakat, kemudian bertemu dan berinteraksi, kemudian kita terbang bareng. Poin pertama kenapa masih jarang, yang pertama terpenting adalah di mindset. Orang takut terbang. Sebenarnya bukan takut ketinggian ternyata. Setelah saya analisis satu persatu, kesimpulannya satu. Orang takut jatuh. Bukan takut terbangnya, bukan takut tingginya, bukan, tapi takut jatuh. Orang Jawa bilang singunan gitu ya. Singunan ya, takut jatuh, bukan Ya, takut. ya. Kalau tingginya mereka nggak takut. Buktinya apa? Awalnya takut-takut, kita terbangkan semeter 2 meter. Malah seneng. Seneng, begitu kita terbangkan 100 meter, mereka ketawa-ketawa di atas. Nah, artinya halangan pertama adalah mereka takut jatuh, yang mereka membayangkan bahwa kalau tinggi itu korelasinya dengan jatuh. Padahal belum tentu. Belum tentu. Yang rendah jatuh banyak. Ya. Berapa sepeda motor hari ini per hari ya jatuh ya? Iya. Itu rendah banget loh, Pak. Iya, menempel dengan Tanah, tapi jatuh, iya kan? Nah, Iya. ini nanti yang perlu kita kampanyekan. Yang kedua memang terkait dengan peralatan, Bapak. Jadi banyak yang bilang paramotor itu mahal. Payungnya mahal. Mungkin beliau-beliau itu belum pernah hobi trail atau hobi mungkin Harley misalnya. Harley atau mungkin yang mudah Jeep. Semua hobi itu ya mahal. Iya. Tapi kalau dibandingkan Jeep, jelas mahal Jeep, Pak. Saya pernah hobi Jeep. Setiap pulang itu harus sekali 2 kali harus towing, dan setelah towing masuk opnam itu Bengkel. jutaan. Ya. Sementara di paramotor kita hampir 100% tidak pernah seperti itu. Misalnya Ya, 99 lah. harga paling murah berapa? Harga paling murah itu kalau mesin sama payung include ya itu kalau untuk latihan 75 juta. 75 juta. Itu Yes. sudah dengan payungnya. Sudah dengan payungnya. Kalau misalnya urunan 10 orang cuma 7,5 juta. 7,5 juta. Itu bisa. Bisa. Artinya satu alat, satu mesin dan satu payung bisa untuk latihan Bisa untuk bersama-sama. latihan bersama-sama, betul. Gitu ya, Mas ya. Betul, Pelatihnya ada Mas Pelatihnya Mas ada. Noto sendiri gitu ya. Oke, kembali ke tadi ini juga olahraga rekreasi. Betul. Melihat pemandangan dari atas dari gitu ya. atas ya. Nah, kalau di Bali saya lihat banyak yang tandem, Betul, wisatawan, nah Betul. digendong gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita mau beraktivitas di Kendal nih, di KTS ya, Iya. Kampung Tepi Sawah Kendal, objek Yes. wisata di Kendal. Kalau misalnya ada masyarakat yang ingin naik bersama Mas Noto dan teman-teman pilot paramotor, paramotor, Iya betul. dilayani nggak, Mas? Siap, bahkan dengan senang hati. Jadi ke depan kalau ini kampung tepi sawah dan kemudian nanti kampung dirgantara ini sudah running, tentu saja seluruh pendaftaran untuk ditandem menikmati suasana Bocah Semarang, Kendal Semarang dari angkasa, maka kami akan melayani. Dan insya Allah Pertanyaannya wani piro? wani piro. Bayarnya berapa? Rasa akeh. Jadi Berapa? untuk besok di kegiatan apa namanya Kampung Tepi Sawah untuk besok ngontel besok rencananya itu cukup di angka 350.000 saja. 350.000? Iya. Sementara di Bali 1,5 juta paling murah. Iya, saya dengar gitu. Ini murah sekali, saudara, teman-teman. Anda bisa menikmati pemandangan Kendal dan sekitarnya di kaki Gunung Aran itu kan. Iya. Selain itu bisa uji nyali dengan selfie Siap. 350 dengan durasi berapa menit tuh? Ya, puter-puter Puter terus gitu ya. turun itu aja. Iya, iya, Jangan iya, lama-lama lah, nanti kelamaan malah. Malah takut ya. Wah. Singunan malah, tadi. malah gak gelem kudun. Pak kesana semakin Ya, jauh. ya. Menarik ini. Jadi silahkan ya teman-teman yang ingin mau uji nyali, ini pilot handal paramotor yang jagonya ini se-Jawa Tengah, nggak ada duanya, siap menemani, mendampingi naik paramotor mengudara. Yap. Kalau naik pesawat aja bayarnya 1 jutaan itu 3,5. 350. Mungkin barangkali dengan mereka tandem digendong lama-lama asik, tertarik menjadi atlet. Biasanya kan gitu. begitu biasanya. Ya.
Jadi coba Cuman aja. kalau biasanya kita tandem di paralayang dulu. Kenapa? Karena di paralayang itu apa namanya, dari atas turun ke bawah itu lebih Naik gunung dulu ya. lebih murah biayanya, Pak. Kalau dengan paramotor kan, Oke, tapi saya pernah lihat nih Mas ye, di Gunung Banyak, Malang, paralayang. siap. Saya melihat risikonya cukup tinggi karena startnya itu kan masuk ke Take off jurang, ya. take Jadi, off-nya. Ini kan enggak ya? Ini take off-nya di lapangan Di sepak bola. lapangan sepak bola bisa. Gitu ya. Bahkan di belakang rumah bisa, asal bersih lokasinya aja. Nah, kenapa Mas Noto dan teman-teman memilih Boja atau di KTS? Mungkin katanya dengan cuaca iklim yang ideal, angin di sana tidak terlalu tinggi kecepatannya mungkin gitu. Pertimbangan terpentingnya tentu saja situasi Cuaca. geografisnya ya, Geografis. anginnya dan segala macam. Yang kedua itu dekat bandara. Kenapa? bandara. Kalau dekat bandara kelebihannya Dekat apa? bandara itu untuk menarik wisatawan luar itu tentu saja lebih terjangkau. Betul. Yes. Paling tidak begini, kalau saya mau tandem dengan Anda, tidak mungkinlah kena badai gitu ya. Ya, aman. Nah. Di Boja aman. Oke, bicara pahitnya nih Mas, Ya. bicara pahitnya. Kalau misalnya itu motor mati di atas, kan itu mesin namanya mesin bisa aja mati, Mati Mas. bisa. Lah kalau pesawat tuh mati kan nyungsep gitu lah. Iya. Lah kalau para motor ini kan ada payungnya. Siap. Jadi gimana ini kira-kira? Karena para motor ini olahraga yang dengan menggunakan dua alat, satu payungnya itu untuk kita naik ya. Sebenarnya kita bukan naik mesin, tapi naik payung. Mesin itu sebagai alat dorong. Sehingga ketika didorong, ini payungnya akan naik. Nah, ketika mesin mati, maka daya dorongnya saja yang hilang. Tapi daya angkatnya masih di payung. Kita masih diangkat payung. Tinggal orientasi landing, cari landing yang paling safety. Kenapa? Karena memang pelatihan di tempat kita belajar para layang para motor itu adalah safety first. Nomor 1. Yes. Dan tagline-nya tadi zero accident, Zero mudah-mudahan accident. terus aman, Amin. selamat. Amin ya Allah. Ya. Bagus. Kembali ke masalah tadi misalnya lomba. Ini kan saya tetap ingin bahwa para motor ini olahraga prestasi. Yes. Tadi Anda cerita berhasil meraih 9 medali. Ya. Tolong dong cerita perjuangan Anda, karena saya dengar Anda berangkat dengan uang sendiri nih gitu ya. Iya. Padahal membawa bendera Jawa Tengah kan, Iya betul. dan bahkan menghasilkan atlet muda yang belum pernah bertanding meraih juara. Dek, siapa namanya? Izul Haq. Isul Haq. Ya, Ya, betul, itu ceritanya gimana? Dengan biaya sendiri bisa menghasilkan atlet berkualitas nasional, tingkat nasional kan? Siap. Mm-mm. Jadi sebenarnya saya pribadi, pemirsa dan pendengar itu dari dulu untuk olahraga dirgantara ini adalah olahraga fun fly. Jadi saya hanya menikmati untuk diri saya sendiri, untuk anak istri saya. Di awal-awal saya para layang itu hanya untuk nandem anak istri aja. Udah, pokoknya nandem istri, nandem anak kemana-mana. Someday sehingga anak saya itu kelas 3 SMP itu Corona. Nah, saat Corona itu kita diskusi mau sampai prestasi apa. Kita langsung mapping tuh. Dia milih para layang, para motor. Ya udah, saya langsung mentoring, saya coaching dia. Kemudian saya undang pelatih-pelatih yang lain juga. Tolong di privat anak saya seminggu 2 minggu. Akhirnya sampai kita latihan rutin every day itu efektif maks 4 bulan ya. 4 bulan. Dan kemudian alhamdulillah tahun 2021 itu ada Kapus Sport Dirga Cup di sana di Banten juga. Waktu itu saya ketemu Pak Fajar, Jenderal beliau Kasau di TNI AU, Marsikal ya. Marskal Fajar. Nah, beliau waktu itu ngendikan bahwa tahun depan ada kejurnas. Jurnas. Siapkan Jawa Tengah harus ada kepengurusan provinsinya karena hari itu belum ada. Akhirnya saya merapat sama teman-teman, yuk bikin pengprov. Pengurus. Dan alhamdulillah dengan Izul ini kami berlatih setiap hari pagi sore, hampir 4 bulan tidak ada liburnya. Dan jerih payah itu sudah menghasilkan. Alhamdulillah. Yang begitu. hebatnya swadaya mandiri, biaya sendiri. Ya sendiri. Hari itu kita hanya disupport sama
Pangdam 4 Diponegoro. Mhm. Sebelum berangkat kita dibikinkan upacara, beliau pengelepasan atlet Jawa Tengah dan disangoni lah, alhamdulillah. Ya, bagus Namun, Pak Pangdam ya. Yes, Ya. saya sangat berterima kasih. Bahkan diwawancarai beberapa wartawan dulu saya bilang, alhamdulillah saya persembahkan ini untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Pangdam 4 Diponegoro. Demikian. Ya, ke depan tentu cita-cita Mas Noto kan ini olahraga berkembang, banyak peminatnya. Nah ini dukungan pemerintah penting dong Mas. Harapan Anda Mas. Betul. Walaupun kami hari ini semuanya swadaya ya, sampai hari ini saya pengadaan mesin, pengadaan payung saya swadaya sendiri semua. Teman-teman juga yang berminat menjalani keatletan ini swadaya semua. Saya yakin jika ini disambut oleh pemerintah, keuntungan pemerintah yang pertama adalah mendapatkan atlet yang lebih berkualitas, berbobot dan jumlahnya lumayan. Yang kedua, ini menjadi support pendorong atau supporter ya, pendukung dari program pemerintah yang berkaitan dengan olahraga dan wisata. Karena hari ini utamanya olahraga dirgantara. Oke. Karena di Jawa Tengah ini banyak spot-spot wisata yang butuh dan saya yakin wisata akan bisa lebih di speed up dengan disupport oleh teman-teman atlet paramotor di Jawa Tengah. Saya kira potensinya sangat tinggi karena yang saya bilang tadi bahwa olahraga paramotor ini kombinasi prestasi iya, rekreasi iya, bisa piknik, bisa lihat pemandangan gitu kan. Nah ini yang menarik, pertimbangan di Boja KTS juga saya kira tepat karena itu tadi ya Mas ya, iklimnya mendukung gitu ya Mas. Betul. Ya. Nah kembali ke kampung di Gantara yang Anda gagas ini, ide itu muncul berangkat dari keprihatinan atau memang Indonesia ini kan luas ya. Barangkali kita nggak tahu, mungkin bapak-bapak di TNI yang tahu menjaga kedaulatan negara ini kan juga di udara. Betul. Nah, apakah juga mungkin kampung di Gantara itu kaitannya dengan ikutlah ketahanan nasional dalam konteks ketahanan wilayah udara, kedaulatan udara. Siap. Jadi ada 3 poin penting sebenarnya, terutama adalah tentu saja rasa patriot kita ya, patriotisme kita, kemudian nasionalisme kita, bagaimana kita melihat di YouTube di mana-mana dan bahkan pada kenyataannya memang kedaulatan di wilayah udara itu sesuatu yang butuh pembelaan dari segala pihak. Nah ini yang pertama adalah bela negara. Betul. Bagaimana kami ingin berkontribusi, ingin berjuang bersama dalam menegakkan kedaulatan udara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua tentu saja hubungannya dengan lingkungan. Bagaimana lingkungan kita yang di wilayah Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah ini tentu saja itu adalah wilayah yang memanjang, yang ini tentu butuh pembelaan bela negaranya tidak hanya dari TNI AU, tapi dari masyarakat sekitar. Masyarakat di tempat yang dia berada. Ketika di tempat yang dia berada itu dia mengenali wilayah udaranya, dia mengenal struktur dirgantaranya, cinta kenegaraannya, cinta kebangsaannya, saya yakin rasa patriotismenya saya yakin akan bertumbuh secara otomatis. Yang ketiga tentu ini berhubungan dengan program-programnya dari TNI AU sendiri, di mana edukasi tentang kedirgantaraan itu butuh kita ya, bukan butuh beliau-beliau ya, butuh kita untuk berkontribusi. Yang hari ini kalau pendidikan lalu lintas bersepeda motor ada di mana-mana banyak, tapi kalau pendidikan kedirgantaraan bagaimana orang menerbangkan balon-balon itu butuh izin minimal itu, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengetahuan kedirgantaraan itu minim. Dan insya Allah di kampung Dirgantara ini akan ada edukasi Dirgantara itu. Nah, itu yang menarik saya kira. Jadi membentuk watak bela negara, patriotisme dan jiwa kedirgantaraan tadi itu ya. Betul. Karena wilayah udara Indonesia sangat luas. Siapa tahu nanti ada atlet-atlet paramotor Jawa Tengah yang menjadi pilot pesawat tempur karena cinta udara kita kan. Ya. Jikapun nanti ada wajib militer, maka anak-anak dari
dari kampung Dirgantara ini dia paling siap untuk diterbangkan gitu. Iya betul. Paling enggak terbentuk watak yang nyalinya tinggi lah gitu ya. Iya. Oke. Ya, sehingga nanti akan memagari NKRI ini wilayah udaranya. Tidak ada lagi pasukan pesawat-pesawat pengintai dari luar. Kenapa? Iya. Karena anak-anak kecil sudah terbang pakai paramotor dan melihat, tidak boleh itu pesawat. Paling tidak karakter kedirgantaraan itu Yes. terbentuk melalui olahraga ini gitu ya. Menarik ya Mas. Oke, ini yang terakhir Mas, acara di KTS itu kapan sih? Bulan depan saya dengar ya. Bulan depan dari tanggal 20 November sampai 20 Desember kayaknya. Nah itu ya, dan tadi Mas Noto sudah menyampaikan siap kalau ada yang tertarik berkunjung ke Kampung Tepi Sawah di Kota Boja, Kabupaten Kendal. Silakan bertemu dengan Mas Noto gitu ya. Siap. Untuk kalau mau mencoba terbang tandem juga Bisa. Tapi bayar tadi 350.000, murah sekali itu. Saya kira Itu itu. sebenarnya 750 disubsidi sama Pak Warso Susilo. Iya oke. Tadi sedikit ini ada waktu 4 menit. Alat tadi tidak terlalu mahal gitu ya. Perawatannya gimana Mas, perawatan mesin-mesin itu? Onderdilnya atau spare part kalau itu mesin rusak di Indonesia ada yang jual nggak? Ada. Ada. Jadi mesinnya itu mesin apa sih Mas? Ada auto race-nya itu memang mesin-mesin untuk terbang, Bapak. Jadi bukan mesin sepeda motor atau mesin dongfeng yang dimodifikasi, bukan. Itu memang mesin-mesin olahraga terbang memang. Tapi bengkel untuk mesin paramotor ada? Ada di Jawa Timur, ada temen di Jakarta ada. Kalau di Jawa Tengah memang belum. Dan tidak mahal. Relatif murah ya. Relatif murah. Relatif murah ya. Dan kalaupun spare partnya yang asli tidak ada atau yang asli mahal, jauh, lama, persamaannya di Johar banyak. Ya apa itu? Di Wetan Johar itu apa namanya? Apa itu? Semarang itu. Ada di situ. Spare part. Spare part. Jurnatan kalau nggak salah. Jurnatan betul di kan? Jurnatan. Ada. Oh gitu ya. Oke ya. Menarik ya, masih ada 3 menit Mas Noto. Iya. Statement terakhir ya dari Mas Noto selaku Ketua Pengprov Paramotor Jawa Tengah dan himbauan Anda kepada stakeholder utamanya pemerintah agar olahraga ini berkembang menjadi populer dan memberi manfaat tidak hanya untuk diri para atlet tapi juga masyarakat luas. Oke. Jadi saya secara pribadi istilahnya memohon ya kepada semua pihak berdasarkan kebutuhan kita akan bela negara di wilayah udara dan berdasarkan kebutuhan kita akan nama besar, nama baik, harumnya nama bangsa ini di kancah internasional lewat keatletan, maka paramotor ini tidak mungkin berdiri berjalan sendiri saya dan teman-teman, tapi butuh dukungan masyarakat banyak seperti di Boja yang alhamdulillah didukung oleh Swarga Loka Academy yang di sana ada Pak Jenderal Eko itu ya. Nah, kemudian juga lingkungan masyarakat dari TNI AU alhamdulillah Lanut SMO Solo juga lewat Pak Wing Soekarno, terima kasih sekali. Semoga ke depan lebih menjadi kolaborasi yang lebih bagus. Kemudian Kabupaten Kendal terutama yang saya orang Kendal, KTP Kendal, Pak Bupati Diko Ganinduto juga mendukung, alhamdulillah semoga ke depan cita-cita beliau untuk membuat rekor muri bupati terbang paramotor semoga terwujud. Sampai hari ini belum walaupun pernah merencanakan. Nah kemudian untuk Jawa Tengah sendiri saya yakin kemarin Pak Gubernur Pak Ganjar Pranowo Pak Ganjar terima kasih sudah rawuh ke Gunung Gajah kemarin untuk Kejurnas para layang di sana juga ada paramotor. Ada paramotor juga. Di di medsosnya beliau mengomentari kalau tidak salah bahasanya begini. Wah ini olahraga yang bagus ini untuk mendukung pariwisata. Betul Pak, saya bilang malah nggak bagus Pak sebenarnya Pak, tapi bagus banget Pak. Pak Ganjar ini bagus banget, yakin sumpah gelem sugih bagus banget. Betul. Maka Pak Ganjar terima kasih sekali perhatiannya, semoga ke depan lebih memberikan perhatian khusus kepada kami pegiat paramotor di Jawa Tengah ini. Yang kebetulan saya juga sekretaris Forkom dari Jawa Tengah di bawah Pak Sinung di Dispora Parjateng. Semoga perhatian dari pemerintah dan dukungan dari AU juga dari masyarakat ini menjadi sebuah kolaborasi untuk menciptakan
menciptakan prestasi-prestasi baru dan mensupport wisata di Jawa Tengah, Jawa Tengah. terutama dan Indonesia. Demikian mungkin Ya. Andre. Pak Nur, Pak Bupati, mohon didengarkan ini manusia langka. Pak Noto ini, Mas Noto ini, Sunoto namanya, Sunoto Hanan, karena dengan biaya sendiri mencoba mengembangkan olahraga dirgantara paramotor yang menurut saya dan perbincangan kita ini sangat multidimensi. Tidak hanya sekedar rekreasi, ada prestasi di sana, ada ketahanan udara kita. Ini betul-betul olahraga yang strategis menurut saya perlu didukung oleh semua pihak. Baik, pendengar dan pemirsa BCN Podcast, demikianlah obrolan kami dengan Mas Sunanto Hanan, Ketua Umum Pengurus Provinsi Paramotor Indonesia Jawa Tengah. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Paramotor, nyeng!